Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ramadhani, jurnalis Banjarmasin Post, di program acara kita, Bitok Banjarmasin Post, bicara apa saja. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi hangat nih diperbincangkan, terutama di dunia pendidikan, di mana kita ketahui bersama DPR mengajukan rancangan undang-undang, merevisi rancangan undang-undang minerba, mineral dan batu bara, di mana perguruan tinggi nih akan diberi kewenangan untuk mengelola tambang. Jadi agak kontroversial setelah sebelumnya ramai organisasi kemasyarakatan ya atau ormas yang diberi, sekarang pemerintah nih juga berencana memberikan izin tambang buat perguruan tinggi. Ada yang menolak, banyak juga yang menerima. Kemarin sudah banyak kita dengar berita dari sejumlah petinggi kampus ya, ada yang menolak di Kalsel, ada yang menolak, ada yang menerima, karena kita ketahui sendiri Kalsel ini salah satu tambang memiliki tambang batu bara terutama yang cukup besar ya. Jadi lumayan seksi nih untuk di Kalimantan Selatan. Kalau kemarin sudah beberapa petinggi ngomong, nah kita nih mau dengar langsung sama si mahasiswanya. Di sini hadir dua perwakilan dari BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin UMB, Ahmad Rian Trianto atau panggilannya Tama ya. Tama berhadir langsung di sini. Yang kedua kita juga undang nih dari kampus yang lagi banyak sorotan. Kampus saya juga. Universitas Lambung Mangkurat. Ada ketua BEM-nya Adi Jayadi atau yang biasa dipanggil Adi. Selamat datang Adi. Selamat sore Pak, aman Bang? Ya, Adi terpaksa harus lewat Zoom ya karena Adi habis ngalamin tragedi kan. insiden lah. Jatuh dari motor katanya. Kita doakan Adi buat cepat sembuh ya Adi ya. Bisa beraktivitas lagi. Ya, langsung aja. Kita mau denger nih dari Tama dulu yang mungkin ada di studio. Bagaimana pandangan kamu terkait rencana pemerintah memberikan izin kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Kamu di Universitas Muhammadiyah, di mana kita tahu juga secara organisasi Muhammadiyah kemarin sudah menerima ya dengan catatan, banyak lah catatannya kan. Kemudian gimana lu dari suara mahasiswanya mewakili teman-teman di kampus? Baik. Siap Bang. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi berbicara soal tambang, yang mana ini sebenarnya isu yang sangat seksi tadi ya Bang ya. Terutama kita di Kalimantan Selatan ini merupakan apa ya, lumayan terbesar lah di Indonesia gitu. Nah, bicara soal tambang tadi sempat disinggung juga bahwasannya Muhammadiyah secara organisasi masyarakatan juga menerima. Nah, mungkin di sini bukan kapabilitas saya untuk menjawab akan hal itu ya, tapi dari perspektif mahasiswa ataupun dari akademisi pendidikan, jelas ini saya sangat kontra akan hal ini kayak gitu, karena banyak pertimbangannya, tapi juga kita harus melihat dari berbagai macam sudut pandang. Mungkin sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu beberapa kelebihan dan kekurangan dan bagaimana dampaknya nanti apabila tambang itu dikelola oleh kampus atau gini, gitu. apa yang Tama kritisi dari rencana tersebut sih gitu. Yang dikritisi aja dulu. Oke, dari rencana undang-undang yang mau direvisi ini untuk memberikan dari izin. RUU Minerba itu sendiri, ini sebenarnya kalau mau kita soroti, pemerintah ini seringkali membuat kebijakan itu yang sehari semalam selesai langsung nggak jadi. ada kabar sebelumnya. Betul, tidak ada sosialisasi, tidak ada apa, dan ini sebenarnya
hal yang selalu dilakukan oleh pemerintah gitu. Kemarin PPN itu juga langsung disepakati, langsung digunakan begitu. Nah, kemudian dan banyak hal-hal RUU yang lain yang tiba-tiba sehari semalam tiba-tiba ada gitu. Yang mana masyarakat pun tidak tahu akan hal tersebut. Nah, sama halnya dengan RUU Minerba ini tiba-tiba langsung ada poinnya mengenai kampus itu bisa mengelola tambang. Nah, jelas ini apa ya, pemerintah itu selalu mencoba untuk melihat respon dari masyarakat begitu. Gimana? Misalnya ada yang pro, maka ya sudah Lanjut. akan dilanjutkan. Tapi misalnya ada yang kontra, nanti pas sudah banyak demo dan segala macam, baru nanti akhirnya oh kita ubah lagi nih aturannya karena banyak yang kontra. Nah, ini yang sebenarnya yang kita kritisi adalah kenapa pemerintah itu apa ya, at least coba disosialisasikan dulu gimana dampaknya dan lain sebagainya. Ditanya dulu lah ya Betul. mahasiswanya, Kayak semua yang gimana, terkait lah ya. elemen-elemennya gimana, apakah sudah siap kada? Karena ulun rasa jadi bahasa Banjar ya. Ya, nggak apa-apa. Karena saya rasa ini bukan hal yang apa ya, hal yang mudah gitu kan. Karena apabila kampus nanti ikut serta dalam pengelolaan tambang, nanti fokus daripada perguruan tinggi itu sudah berbeda. Karena fokus pendidikan kan ya kita di perguruan tinggi ya Tridharma perguruan tinggi kan. Tinggi, ya. Penelitian, pengajaran, dan pengabdian. Nah, kalau misalnya ditambah tambang, apakah muncul nanti satu poin lagi pengelolaan ekonomi gitu ya? Nah, itu kan yang sebenarnya jadi bukan apa ya, prioritas kita kan Tridharma perguruan tinggi. Maka fokus ke akan hal itu dulu. Benahi pendidikannya dulu ya kan. Betul, benahi pendidikannya. Pendidikan kita kan saat ini juga masih apa ya, bisa dibilang bukan top priority lah daripada negara-negara yang lain. Maka kita fokus ke pendidikannya dulu, baru ke poin-poin yang lain gitu. Nah, sekarang di Indonesia justru fokusnya ke yang lain-lain dulu, baru fokus utamanya. Nah, itu yang sebenarnya hal yang lucu sebenarnya, hal yang perlu kita kritisi saat ini gitu. Ya. Untuk Adi nih, Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat. Adi, kemarin saya baca Pak Rektor, Prof. Ahmad terlihat mendukung lah, dengan kebijakan atau rencana pemerintah untuk memberikan izin pengelolaan tambang kepada kampus. BEM ULM sendiri bagaimana? Apakah sejalan atau malah sebaliknya dengan pernyataan Pak Profesor Ahmad? Monggo, silahkan Adi. Oke. Terdengar, Bang? Ya, jelas. Oke, izin sebelumnya terima kasih teman-teman, Bang Rahmadani juga Prestama yang sudah mau diskusikan sore ini. Mohon maaf belum bisa bergabung karena ada beberapa kendala. Nah, izin Bang sedikit menjelaskan, kalaupun hari ini secara sikap mungkin sebagai instansi bahkan kemudian sebagai lembaga kami sudah secara personal branding menyatakan bahwa ini bukan, maksudnya ini sudah jelas bahwa barang ilegal lah, maksudnya ini bukan barang yang seharusnya diloloskan. Ketika kemudian respons yang diperlihatkan daripada Pak Rektor kan hari ini respons positif, ya dirasa perlu ditimbang beberapa variabel yang memang harus dikaji betul-betul begitu. Kalaupun posisi kami sebagai BEM hari ini, Bang, sebenarnya beberapa statement yang sudah saya berikan, termasuk ke beberapa media juga, bahwa yang perlu dikritisi, variabel yang kemudian harus disoroti adalah fungsi pendidikan hari ini. Ketika variabel itu tidak dipertimbangkan, dirasa memang nilai daripada Tridharma yang disampaikan sama Prestama lepas pada akhirnya. Makanya kami pun ya sebagai suara yang kemudian selalu mengaspirasikan suara-suara mahasiswa bahkan masyarakat, ya kami selalu bersepakat apapun kemudian barangnya, apapun kebijakannya, ya semuanya harus perlu proses yang betul-betul dipertimbangkan begitu. Dengan respon yang berikan begitu, ya kami agak kecewa. Karena apa? Ya kami selalu mengedepankan daripada nilai keberdampakan bahkan nilai-nilai daripada perguruan tinggi itu. Ketika respon hari ini beberapa pimpinan kampus, rektor bahkan kemudian rektor Prof Ali menyatakan sikap
merespon positif, ya dirasa kami juga sebagai tombak utama yang bakal mengkritisi daripada barang ini begitu. Mungkin begitu dulu singkatnya, Bang. Oke. Eh, beberapa anggota DPR RI yang Komisi 7 kalau nggak salah menyatakan bahwa pemberian izin ini adalah upaya untuk salah satunya adalah meringankan beban kampus, di mana kita tahu sekarang ya UKT Betul. cukup tinggi bahkan bukan cukup Iya. juga tinggi, dan izin tambang ini dimaksudkan untuk meringankan hal itu supaya UKT mungkin bisa turun atau gratis. Gimana? Ya, Menurut Mas Tama, terkait statement. paskah itu gitu atau Iya. Kalau menurut saya pribadi terkait tentang statement yang disampaikan tadi, bahwasannya tambang ini diniatkan untuk menurunkan UKT yang Salah ada di satunya. Indonesia, salah satu poinnya. Nah, menurut saya ada banyak faktor, ada banyak cara yang lain yang sebenarnya yang bisa kita lakukan begitu. Kenapa justru poin pemberian hak pengelolaan tambang ini yang justru jadi prioritas oleh pemerintah. Nah, yang mana kan kita sebenarnya di dalam perguruan tinggi ya, kita kan fokusnya di dalam untuk tridharma perguruan tinggi tadi. Dan kenapa sebenarnya di negara-negara yang lain itu pendidikannya malah lebih bisa terjangkau gitu dengan kualitas yang lebih baik begitu. Nah, kan ini sebuah tanda tanya besar. Sebenarnya kan kita bisa berkaca dari sana. Apakah mereka mengelola tambang kampusnya? Nah, kan enggak. Nah, kenapa justru cara ini yang diambil untuk kemudian penurunan UKT dan lain sebagainya. Jadi saya rasa statement tersebut dirasa kurang tepat untuk jadi solusi. ya? Karena dengan pemberian tambang, hak pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi, ini potensi yang akan diberikan itu justru lebih banyak. Negatifnya. Kepentingan bisnis, politik, dan segala macam justru akan masuk, dan itu meruntuhkan nilai-nilai pendidikan yang seharusnya begitu. Nah, mungkin kalau pendapat saya terkait tentang statement itu ya seperti itu, Bang. Ya, teman-teman ya, saya ingatkan sekali lagi, acara ini live di 3 platform, YouTube, Facebook, dan Instagram. Jadi kalau teman-teman mau tanya di rumah nih, bisa di komen di salah satu atau ketiganya di 3 platform itu, nanti saya bacakan. Untuk Adi, gimana tuh kalau misalnya UKT-nya gratis tapi dapat tambang, boleh ngantung tambang tapi gratis UKT. Ya, Ketika ada pilihan seperti itu bagaimana? Ataukah mungkin sebenarnya itu bukan pilihan begitu? sebelum jauh beranjak ke poin itu, mungkin sedikit saya menjelaskan beberapa kajian nih, Bang. Jadi dari draft kajian kan, terus kemudian artikel yang saya baca, memang di penghujung reses ini sebenarnya sebelum kemudian topik undang-undang minerba, revisi undang-undang minerba ini muncul, memang gerbang awalnya itu di tahun 2022, Bang. Jadi pada putusan MK di nomor 4 2029 kalau nggak salah, terkait kemudian wilayah izin usaha pertambangan pada saat itu, memang gerbang awalnya disisipkanlah kemudian izin usaha tambang pada saat itu. Terus kemudian diselaraskan nih, Bang, di tahun ini. Nah, jadi penyesuaian yang kemudian dihadirkan, dimasukkanlah revisi undang-undang yang pada saat ini memang normanya ini norma yang baru, Bang. Sehingga kemudian ini menjadi poin yang polemik yang hadir saat ini. Nah, pada saat itu kan kemudian norma yang pasal yang dihadirkan malah pasal yang tanpa sengaja memang tidak melibatkan partisipasi publik lah begitu. Nah, terus kemudian catatan memang barang ini adalah janji yang kemudian pernah disampaikan sama Pak Jokowi bahwa ini belas kasihan Pak Jokowi begitu kepada ormas, ya dispesifikan ormas keagamaan lah pada saat itu.
Makanya statement yang saya berikan, memberikan izin ke ormas saja sudah jelas salah, apalagi ke perguruan tinggi begitu kan. Nah, terus kemudian di 18 Januari ada pertemuan Prabowo dengan menteri kita kan. Iya. Nah, terus kemudian dibahaslah tuh Bang, dibahaslah bahwa pada saat statement dari Bapak Bahlil menyatakan bahwa ini adalah produk yang dibahas pada saat 18 Januari di malam minggu pada saat itu, Sabtu malam sama Pak Prabowo kan. Dibahaslah revisi Undang-Undang Minerba. Nah, terus kemudian izin IUP ini hadir karena beberapa urgensi Bang disampaikan. Pertama memang karena merasa SDM di perguruan tinggi, apalagi kampus-kampus besar kan Bang, sudah oke lah. Nah, terus kemudian beberapa kampus tinggi juga beberapa meminta Bang bahwa kami ingin izin usaha tambang yang diberikan itu jelas bahwa ke instansi begitu. Makalah urgensi ini memang tidak begitu selaras begitu Bang ke teman-teman bahkan ke publik begitu. Sehingga kemudian pada sebelumnya di 14 Januari memang ada rapat begitu Bang, rapat balik kan pimpinan beberapa. Itu rapat tertutup tuh Bang, tertutup. Sehingga kemudian para pimpinan pada saat itu memang sudah bingung Bang bahwa sebelum ada rapat begini kan memang urgensinya apa dulu. Bahkan naskah akademik pada saat itu pun belum ada begitu Bang. Itu jadi pertanyaan ke teman-teman balik bahkan ke para pimpinan. Disetujui 2/3 pada saat itu, lalulah dibuka bahwa ada pembahasan, ada barang baru. Bahkan balik di situ Bang, pas kemudian rapat setelah 14 itu kan ada rapat lagi, juga bingung Bang, maksudnya ini kok tiba-tiba barangnya. Bahkan beberapa partai balik DPR kan juga mempertanyakan ini urgensinya apa kok tiba-tiba. Memang dua partai yang ngotot sampai hari ini Bang, Gerindra sama Partai Golkar yang ngotot mau cepat-cepat ya gitulah Bang. Maksudnya pemerintah kan hari ini ya kata yang sampaikan sama Prestama kalau bisa sehari selesai, sehari satu malam selesai begitu. Nah itu Bang, makanya terus kemudian beberapa 2 hari di hari Kamis lalulah kemudian partisi publik dibuka dan beberapa kan agak kecewa Bang kenapa kemudian pembahasan dulu 2 hari setelahnya baru disampaikan bahwa partisi publik silahkan begitu. Perbincangan tentang barang itu tadi kan. Iya. Karena kita harus break. Teman-teman di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah iklan, tetap bersama Tama, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, dan Adi Jayadi, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat untuk membahas barang itu tadi, izin tambang untuk kampus. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ramadhani Banjarmasin Pos. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.